Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Leila Mona Ganim. Hari ini saya akan mengajak untuk membahas tentang psikologi komunikasi, spesifiknya tentang ruang lingkup dari psikologi komunikasi. Intinya adalah apa aja sih yang dibahas di psikologi komunikasi. Kita tahu nih, psikologi memanfaatkan komunikasi dalam proses psikoterapinya. Jadi orang kalau lagi mendapatkan terapi atau ngobrol dengan psikolog kan menggunakan komunikasi, ya kan? Dengan suaranya, dengan kata-katanya, dengan ekspresinya dan lain sebagainya. Jadi ini juga dimanfaatkan. Kemudian untuk healing misalnya ya, untuk healing juga psikolog banyak menggunakan storytelling. Mengapa demikian? Karena instingtifnya manusia itu adalah pendongeng, homonaran, suka banget mendongeng atau didongengin gitu ya. Jadi pendekatan dongeng itu sangat bagus dalam proses-proses penyembuhan juga ya, terutama penyembuhan mental. Nah, psikologi komunikasi itu kombinasi dari psikologi dan komunikasi. Saya quotes nih dari sebuah tulisan yang menarik menurut saya ya. Apa sih psikologi? Ilmu tentang pemikiran, emosi, motivasi, dan perilaku manusia. Jadi terkait dengan mental dan juga perilaku manusia. Psikolog itu berusaha memahami pemikiran, emosi, dan tindakan dari seseorang. Nah, karena kepribadian seseorang itu terbentuk sepanjang waktu, dibentuknya melalui apa? Jadi dari bayi, terbentuk lagi dari proses proses ketemu orang, berinteraksi dengan orang, itu terus kepribadiannya tuh terbentuk terus gitu ya. Kepribadiannya itu terbentuk dipengaruhi oleh cara dia merespon di dalam mentalnya sendiri, cara dia bereaksi terhadap input-input dari orang-orang yang ada di sekitarnya, pengalaman-pengalaman indrawi dan lain sebagainya. Ya, nah disitulah komunikasi berperan penting untuk pertumbuhan pribadi seseorang. Melalui komunikasi, seseorang itu menemukan dirinya, lalu mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan dengan dunia yang ada di sekitarnya. Nah, manusia juga dibentuk oleh lingkungan. Manusia itu menerjemahkan pesan-pesan yang ada di dalam lingkungannya, yang ada di sekitar dia, kemudian kondisi sosial yang ada di lingkungannya, itu diterjemahkan pesan-pesan tersebut yang dalam konteks ini dikomunikasikan yang dia peroleh dari lingkungan begitu. Nah, manusia itu kalau dapat input, ada asupan, ada stimulus baik dari mata, dari hidung, dari mulut, dari pendengaran, dari panca indera, peraba dan lain sebagainya, itu tuh memengaruhi pemikiran dia begitu, memengaruhi pemikiran dia. Nah, itu tadi pemikiran, emosi, motivasi, dan perilaku seseorang. Semua asupan-asupan ini memengaruhi pemikiran, emosi, dan akhirnya juga perilakunya dia. Nah, manusia itu belajar jadi manusia melalui komunikasi. Jadi, kombinasi dari psikologi dan komunikasi itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari, terutama para praktisi komunikasi. Karena
dan juga para praktisi psikologi, ilmuwan dan akademisi juga. Karena keterkaitan dari keduanya sangat-sangat besar begitu. Dari bayi, dia didongengin, dia ngelihat respon ibunya, orang tuanya, kemudian interaksi dengan rekan sejawat, teman-teman, dan lain sebagainya. Semuanya membentuk manusia. Dan ini adalah proses komunikasi. Nah, psikologi itu memeriksa karakteristik dari komunikan, bisa jadi ya dari orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian juga misalnya nih ya, ada Raffi Ahmad ya ngasih pesan kepada orang-orang ya, kepada penggemarnya gitu ya, melalui media. Lalu orang-orang dengerin, lalu tertarik dan lain sebagainya. Nah, yang dilihat di dalam psikologi itu bagaimana sih respon orang-orang ini setelah mendapatkan stimulus gitu. Itu juga dicek. Kemudian faktor-faktor internal, eksternal, apa sih yang memengaruhi perilaku dari orang-orang yang mendapat komunikasi. Jadi komunikan ya. Orang yang diajak berkomunikasi yaitu komunikan. Kemudian komunikator. Orang yang menyampaikan pesan itu kayak gimana sih sifat-sifatnya gitu ya. Apa faktor internal dan eksternalnya juga gitu. Apa yang bikin seorang komunikator berhasil memengaruhi orang lain gitu. Kenapa kok si Raffi dikontraskan dengan Raji misalnya ya. Raji nama seseorang misalnya ya. Kenapa kok beda dampaknya antara Raffi dengan Raji gitu ya. Antara Cristian Ronaldo dengan Roni misalnya begitu ya. Kenapa beda dampaknya gitu. Nah, itu tuh di dalam psikologi komunikasi kita juga elaborasi. Nah, salah satu tujuan dari komunikasi adalah penemuan diri. Komunikasi itu ditujukan untuk menemukan dirinya sendiri. Nah, sementara psikologi itu mengelaborasi jiwa, kemudian juga mau pengembangan diri dan lain sebagainya, itu karena komunikasi. Komunikasi juga dapat memahami tentang diri. Jadi keterkaitannya luar biasa dekat sekali. Melalui komunikasi kita jadi ngerti diri kita sendiri, ngerti orang lain. Dengan komunikasi kita memahami bagaimana sih dunia luar itu gitu ya. Coba kalau kita diam aja di rumah, di kamar gitu ya, di dalam ruangan. Nggak tahu nih apa yang terjadi di dunia luar. Nggak tahu objek-objek di sekitar kita. Coba kalau kita nggak pergi ke ke daerah yang ada saljunya. Kita nggak tahu bagaimana salju itu dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kita memahami realitas melalui komunikasi, kita jadi tahu banyak hal. Oh, kira-kira nih kayak gini nih salju nih. Oh, ternyata di kulkas nih adalah kira-kira bentuk lain dari es gitu ya. Kemudian, oh kita ngelihat gambarnya di Antartika seperti apa. Oh, berarti nih kira-kira nih analoginya kayak gini. Itu kan adalah stimulus-stimulus yang dikomunikasikan melalui verbal dan nonverbal. Melalui pengalaman yang kita lihat, melalui peristiwa-peristiwa dan manusia lain. Jadi di dalam komunikasi psikologi komunikasi, kita mempelajari bagaimana cara merespon pikiran atas komunikasi-komunikasi. Satu teori yang juga menarik yang dibahas di dalam lingkup kajian psikologi komunikasi atau komunikasi psikologi, saya sih lebih senang sebenarnya nyebutnya
komunikasi psikologi, ya. Orang komunikasi soalnya. Nah ya, jadi di sini ada open self ya, ini Johari Window. Memang ini dari kajian-kajian psikologi, tapi ini kuat sekali sama komunikasi. Jadi misalnya ya, nanti kita bahas khusus ya, teori Johari Window ini kita jadi tahu, saya tahu tentang diri saya dan orang lain juga tahu tentang diri saya. Ada yang orang lain tuh tahu saya itu kayak gini, tapi saya kok nggak tahu ya kalau saya kayak gini gitu. Atau misalnya saya tahu sesuatu tentang diri saya, tapi saya nggak mau omongin ke orang lain begitu. Itu juga bisa. Itu kan terkait dengan komunikasi. Atau satu situasi di mana saya nggak tahu kalau saya gitu, orang lain juga nggak tahu kalau saya gitu. Tetapi ketika kita di-challenge dalam sebuah situasi gitu ya, kita juga bisa sampai menjadi sesuatu yang kita nyata awalnya nggak tahu kalau kita mampu begitu. Begitulah kira-kira nih melalui komunikasi kita jadi tahu tentang diri kita sendiri, dan ini banyak hubungannya sama psikologi. Kita mempelajari tentang verbal, non-verbal yang memengaruhi orang berkomunikasi, gitu ya. Bagaimana sih seorang komunikator yang kredibel itu kayak gimana sih gitu. Itu juga ranah dari psikologi. Sehingga nanti akan kepake sekali untuk kita menyampaikan pesan, memproduksi pesan, menyampaikan informasi-informasi kepada orang. Kita pilih nih orang mana yang bikin pesan kita didengerin, dipatuhin gitu ya, disukain, enggak dicemooh, difahami sama orang. Akhirnya orang mau berperilaku. Ini tuh kajian-kajian yang luar biasa dan sangat menarik begitu. Kemudian bagaimana media massa memberikan informasi kepada pikiran manusia dan perilaku manusia. Gitu, perasaan, pikiran, ini nih kajian-kajian psikologi ya. Kemudian juga bagaimana prosesnya di dalam pemikiran itu. Kok bisa orang empati, kok bisa orang jadinya mau dengerin dan lain sebagainya, ini juga berpengaruh. Nah, saat ini saya akan menjelaskan contoh dari penggunaan komunikasi. Ini contohnya nih dipakai terus di mana-mana. Kenapa? Karena cakep banget. Saya juga suka sekali untuk mencontohkan kajian ini. Nah, dari Stewart Tubbs dan Sylvia Moss, dia bilang rumus ya, tanda-tanda orang berkomunikasi efektif. Tanda-tanda orang berkomunikasi efektif ini sangat dekat dengan psikologi gitu ya. Sangat dipengaruhi, sebuah komunikasi dikatakan efektif itu sangat dipengaruhi juga oleh psikologi. Jadi komunikasi ini adalah contoh dari penggunaan psikologi komunikasi. Nah, menurut Stuart Tubbs dan Sylvia Moss, udah lama sih tulisannya ya, tetapi masih cakep, masih pas banget sampai saat ini. Nah, tanda-tanda komunikasi efektif itu pertama omongannya dimengerti gitu, ya kan? Orang ngerti nih ya, saya straight secepatnya ya. Orangnya ngerti yang kita omongin. Orangnya tuh punya pemahaman yang sama yang kita omongin. Terus juga enak, seneng dengernya. Sehingga sikapnya jadi terpengaruh. Sehingga hubungannya makin baik. Dan akhirnya orang juga mau bertindak. Jadi komunikasi efektif ini dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat kita jadi yakin orang akan berperilaku. Jadi sampai sebuah tindakan itu perlu ada proses juga. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini dia. Ngerti, pengertian. Artinya orang yang dengerin pesan itu menerima dengan cermat isi dari yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pesan atau komunikator misalnya. Dia tuh menerima dengan cermat, ngerti dengan baik gitu. Nah, gagal menerima isi pesan secara cermat,
disebut kegagalan komunikasi primer, primary breakdown in communication. Untuk menghindari ini, kita perlu tahu paling tidak psikologi pesan dan psikologi komunikator. Jadi kita mau tahu nih komunikator ya seperti apa ya. Termasuk juga komunikan. Kita juga perlu tahu kenapa ya komunikan ini mau mengerti atau nggak mengerti dan lain sebagainya. Terus pesannya kayak gimana ya? Nanti ya kita bahas detail-detailnya ya pada kesempatan berikutnya. Tapi ini overview dulu, mau mengajak untuk melihat ini batasannya nih psikologi komunikasi gitu. Nah, kesenangan nih ya. Orang yang kalau mau komunikasi dianggap efektif, itu juga orang merasa senang. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi, untuk bikin orang ngerti doang. Tapi kenapa sih kita bisa sapa orang, apa kabarnya? Selamat pagi, gitu ya. Nah, kita nggak bermaksud untuk mencari keterangan, tetapi kita untuk mengupayakan orang lain merasa ada dirinya dianggap gitu. Dan ini bisa disebut juga analisis transaksional. I'm okay, you are okay. Saya ada, saya senang dengan kamu, kamu senang dengan saya. Jadi ini nih komunikasi juga ditujukan untuk menyampaikan atau mengantarkan kesenangan, bikin orang senang. Komunikasi inilah lazim disebut komunikasi fatigue communication yang menimbulkan kesenangan. Nah, pantesan nih kalau kita butuh-butuh ketemu orang, ngobrol dan lain sebagainya, itu karena buat senang, bukan buat ngertiin sesuatu gitu. Komunikasi inilah yang jadikan hubungan kita akrab dan menyenangkan. Dan ini kita mempelajari komunikasi antar pribadi. Nanti nih pembahasannya seru banget komunikasi antar pribadi. Gimana sih seseorang memahami orang lain? Gimana sih pasangan suami istri? Gimana sih yang disebut teman, yang disebut sahabat, sebut kenalan, sebut apa namanya teman, sebut sahabat, itu beda-beda gradasinya. Nanti dibahas ya. Dan kebetulan kalau tertarik ada bukunya khusus namanya komunikasi antar pribadi ya, karangan Prof. Budiatna dan saya. Bisa dibaca ya kalau ingin mendalami. Nah, terus mempengaruhi sikap. Pengaruh pada sikap. Paling sering kita melakukan komunikasi untuk bikin orang terpengaruh. Nah, ya. Jadi nih kita berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain tuh jadi tertarik. Supaya dia mau milih saya gitu ya. Itu para orang yang mau kampanye tuh ya, kampanye, pemilu dan lain sebagainya. Itu persuasif tuh dibujuk atau beli produk saya misalnya begitu. Itu juga tuh ya. Nah, komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator, pesan yang menimbulkan efek pada komunikasi. Persuasi ini didefinisikan sebagai proses memengaruhi pendapat. Orang tuh jadi punya pendapatnya tuh jadi terpengaruh, sikap terpengaruh, tindakan terpengaruh, ya, dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas nama dirinya sendiri. Kayaknya nih dia nih mau aja gitu ngerasa udah deh pilihnya yang B aja atau pilih A aja atas nama pribadi, padahal sebenarnya udah dikasih suntikan pengaruh, memengaruhi, pembujukan. Nah, itu dia tuh ya. Memengaruhi sikap. Oke. Kemudian hubungan sosial yang baik. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu nggak tahan kalau hidup sendiri dan ingin berhubungan sama orang lain secara positif. Makanya menurut
WHO dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sehat itu jiwa, raga, sosial. Jadi sehat itu nggak cuma badannya, nggak cuma hatinya, tetapi juga sosial. Jadi berteman, punya hubungan baik sama orang lain itu sangat diperlukan dan itu modalnya komunikasi. Makanya kalau kita pinjam pikiran atau teorinya Maslow, dia bilang kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan merasa memiliki. Nah, itu dia. Itu adalah kebutuhan dasar juga manusia gitu ya. Kemudian ada William Schultz yang memerinci kebutuhan sosial ini dalam 3. Orang itu butuh inclusion, butuh kontrol, butuh kasih sayang gitu ya. Dilibatkan, butuh juga mengontrol gitu ya. Kenapa sih kadang-kadang pasangan itu suka ngontrol banget? Nah, ya, itu tuh di situ tuh karena ada kebutuhan gitu. Atau kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan sosial ini kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Jadi dia tuh ingin supaya dia punya hubungan yang memuaskan dengan orang lain dengan interaksi dan asosiasi, inclusion, keterlibatan, pengendalian dan kekuasaan. Ingin ngerasa dia lebih mengontrol orang tersebut, menguasai orang tersebut. Ini punyaku gitu ya, itu pengontrol. Kemudian cinta dan kasih sayang, affection. Ini juga salah satu komunikasi dianggap efektif ketika mampu mencapai ini. Nah, menurut Vance Packard, kalau gagal menumbuhkan hubungan antar personal, maka akan menjadi agresif, senang menghayal, orangnya dingin, sakit fisik dan mental, menderita flight syndrome, ingin melarikan diri dari lingkungan. Itulah mengapa jiwa raga sosial sehat itu. Zimbardo berteori anonimitas menjadikan orang agresif, senang mencuri dan merusak di samping kehilangan tanggung jawab personal. Jadi orang yang nggak punya orang lain, nggak punya interaksi itu ternyata berdampak buruk gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan anonimitas? Kita menduga pada kegagalan komunikasi antar pribadi dalam menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Bila kegagalan untuk menimbulkan pengertian disebut kegagalan komunikasi primer, kegagalan hubungan manusiawi yang timbul dari salah pengertian adalah kegagalan komunikasi sekunder, secondary breakdown gitu. Nanti ya kita elaborasi lebih lanjut ya. Nah, komunikasi dianggap efektif juga menimbulkan tindakan. Jadi nih persuasi, bujuk-bujuk, udah terbujuk nih. Terbujuk tetapi belum bertindak. Cuman iya mau gitu ya. Akhirnya bertindak, beli, milih, mau gitu ya. Nah, itu adalah tindakan. Komunikasi untuk menimbulkan pengertian memang susah. Tetapi lebih sukar lagi memengaruhi sikap. Jauh lebih sukar lagi mendorong bertindak. Jadi ngerti aja nggak mudah, bikin dia sikapnya terpengaruh itu juga nggak mudah, tapi bikin orang bertindak, beli, berperilaku itu juga perlu upaya. Nah, upaya-upaya itu yang dipelajari di psikologi komunikasi atau komunikasi psikologi gitu. Oke, segitu dulu yang kita bahas pada pertemuan ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.